Selamat pagi, ketemu lagi di Kokodion YouTube channel. Don't forget to like, komen, share dan subscribe di channelnya Kokodion. Hari ini kita mau bicara sebuah mobil yang di Indonesia dikenal dengan nama Chevrolet Trooper. Namun di luar negeri banyak banget namanya. Ada Isuzu Bighorn, Recaro, Holden Monterey, ada SsangYong Corando, ada Honda Horizon, atau ada juga Opel atau Vauxhall Monterey. Luar biasa banyak nama. Tapi pas dibawa ke Indonesia, dia diberi nama Chevrolet Trooper. Nah, Kokodion baru dapat mobil ini kira-kira 1 minggu yang lalu. Dapat dari seorang pemilik lama, sudah menggunakan mobil ini dari tahun 90. Tepatnya memang mobil ini adalah Chevrolet Trooper keluaran tahun 90 yang sudah menggunakan mesin diesel atau masih menggunakan mesin diesel. Karena pasca tahun 91 Chevrolet Trooper di Indonesia sudah diperkenalkan atau sudah menggunakan mesin bensin. Nah, kita sekarang ngobrol tentang si Trooper diesel ini aja. Dan tepatnya mobil yang saya miliki saat ini. Kan sekarang lagi rame nih adventure atau camping bersama keluarga, tapi menggunakan mobil 4x4 atau juga boleh kita bilang apa ya, mobil hobi paket hemat nih. Harganya masih generik di bawah 100 jutaan. Ya, inilah dia mobil berbasis SUV tapi menggunakan sistem penggerak 4x4. Nah, jadi inilah kondisinya. Kita bicara dari depan. Mobil Chevrolet Trooper ini mengalami facelift yang sejak tahun pertama sampai tahun 87 kalau nggak salah. Lampunya itu dia masih menggunakan lampu bulat. Ya, tapi untuk mobil yang tahun 87 ke atas, mungkin 88 sampai seterusnya, dia sudah menggunakan lampu kotak besar. Ya, lampu sennya pun mirip saudara sepupunya yaitu Isuzu Panther. Ini sama banget. Itu kebenaran kita dapat masih cukup ori. Jadi masih Iki. Produksinya Iki Jepang. Ya, memang mobil yang apa ya, masih boleh dibilang tergolong apik untuk usia di tahun 90-an ini. Nah, menggunakan grill plastik dan di tengah-tengah ini ada emblem atau ada logo Chevrolet-nya. Ya, kita lihat ke depan terus semuanya. Nah, masih menggunakan, jadi aksen Jeepnya itu masih kentara banget karena masih menggunakan bumper besi. Ya, juga masih asli, ada dudukan plat nomornya di sini. Nah, kupingan bempernya setelah dia besi satu baris gini, kupingan bemper kiri kanannya tanduknya nih, ini berbahan material plastik. Ya, jadi sebuah kombinasi. Kita ke samping sedikit. Untuk sebelah samping dia nggak ada sen side lampnya, nggak ada. Jadi mengandalkan sen yang dari depan aja gitu. Jadi memang minimalis banget, tapi mobil ini cukup mahal pada zamannya loh. Kalau nggak salah itu harganya 3 kali lipat dibanding harga Kijang Super pada saat itu. Beneran, Kokodion begitu dapat langsung mengganti sektor rodanya. Saya punya stok pelek Toyota Hilux kaleng menggunakan ban ring 17. Karena waktu dapat itu bannya udah tua banget dan sudah mulai retak-retak. Jadi saya pakai ban halus dari ban yang saya punya. Gitu. Jadi ini menggunakan pelek Toyota. Ya, ke samping sini juga. Nah, untuk spion kita tuh bisa melihat ada seperti ada 3 generasi gitu. Jadi yang di tahun-tahun pertama itu spionnya bergagang besi. Nah, kalau ini materialnya sudah plastik semua. Mungkin mirip-mirip spion Daihatsu Zebra kali ya, tapi memang ini aslinya di Chevrolet Trooper ini. Ya, atau juga mungkin di Jepang sana namanya adalah Isuzu Bighorn. Ya, mereknya juga Iki, made in Jepang. Masih aslinya.
Nah, pintu ya, jadi dia menggunakan dua bilah jendela nih. Untuk yang depan ini bisa dibuka menyamping. Jadi banyak orang bilang sebutnya kaca angin. Jadi menggunakan kaca anginnya terbelah gitu. Ya sama kalau kita lihat ke bawah, minim variasi mobilnya. Jadi cukup cukup cocok juga memang kalau kita bawa untuk mobil keluarga yang mau adventure. Ya, kita ke samping belakang. Nah, cuma harusnya si Chevrolet Trooper ini di sini ada huruf LS 4WD. Nah, kebenaran yang Kokodion dapat ini sudah tidak ada emblem itunya. Lagi nyari juga buat temen-temen sesama pengguna Trooper yang barangkali punya, boleh dong kasih referensi di mana Kokodion bisa dapetinnya. Ya, nah tapi untuk tulisan Chevrolet Trooper-nya di belakang masih ada. Ya, kita ke belakang sedikit, roda belakangnya sama juga, pokoknya ini menggunakan velg Toyota Hilux berdiameter 15 dengan ukuran 225 per 70 ring 17. Ya, produksinya Thailand. Nah, kebenaran kalau yang depan karena dia menggunakan free lock atau auto hook, ya, ini free locknya. Jadi kalau kita masukin 4x4 dia ngunci gitu. Jadi Kokodion nggak bisa pakai center dopnya. Tapi kalau yang belakang center dopnya masih bisa terpasang. Jelas banget di sini ada logo Toyota. Ya, jadi kita kawin-kawinin lah. Jadi dipikir daripada bannya botak dan harus beli ban lagi, ya udah saya pasang aja ban itu. Kita ke belakang. Ini adalah bagian tampak belakang. Kelebihan dari Chevrolet Trooper ini adalah bagian kecil sininya ini bisa dibuka. Jadi ada dua buah pintu ya. Nah, pintu besar seperti ini dan pintu kecilnya bisa dibuka gitu. Jadi kalau kita punya barang-barang yang cukup besar, sepertinya kita bisa bawa seperti ini ya. Oke, nanti kita bahas dalamnya, kita satu persatu dulu. Nah, di bagian pintu kecil di sini ada lampu untuk penerangan plat nomor. Hanya plat nomornya karena sekarang ukuran plat nomor kita itu cukup besar, jadi ini tidak muat. Kalau kita tetap paksain pasang, dia akan nutupin lampu sen. Jadi dimodifikasi oleh pemilik sebelumnya, plat nomor itu ditaruh di bagian bawah. Jadi ini dibiarin kosong, mungkin nanti kita mau kasih aksesoris apa gitu ya, supaya tampilannya akan lebih oke. Nah, untuk ban serep menambah kesan jeepnya, menambah kesan gagah sebuah mobil jeep. Ban serepnya dia ditaruh di belakang dan diekspos, tepat berada di bagian pintu belakang yang besar. Bempernya juga sama seperti depan, yaitu untuk bagian sininya dia bermaterial besi. Nah, dan tanduk ini masih menggunakan bahan plastik. Oke, juga lampu untuk lampu sen rem dan lampu mundurnya dia ini sederhana banget, jadi mengikuti lekukan bodi dengan dipasang berdiri ya. Ini juga masih engsel-engsel ini menunjukkan kesan jeep banget. Jadi engselnya itu dia diekspos ini ya, engselnya masih terekspos dan di bawah sini masih ada logo Chevroletnya ya gitu. Oh ya teman-teman, ada juga dia sudah menggunakan ini ya, pemanas kaca ya, cuma mungkin agak nggak terlalu terlihat, dan juga dia sudah menggunakan wiper. Nah, coba Red, dilihatin Red ya, dia sudah ada wiper. Jadi buat teman-teman yang mau mulai satu hobi, apa buat camping, apa buat adventure. Nah, kalau memang kita lihat mobil-mobil baru yang dipakai untuk camping dan adventure itu harga cukup mahal, sepertinya Chevrolet Trooper ini
bisa menjadi satu pilihan atau satu alternatif untuk kita memiliki mobil adventure bersama keluarga. Ya, ke samping sebelah kiri sama juga ini dia lampu sen stop dan mundurnya. Juga bannya ini masih minim ubahan, jadi masih fresh banget. Kalau kita mau bentuk lagi menjadi mobil adventure, mungkin kita tinggal kasih roof rack atau kasih roof rack. Mungkin bempernya juga kita kasih bemper yang tanduk besi gitu. Kalau kita lihat roda depan, kelihatan banget kan? Kelihatan banget di sini auto lock hook, ya kan? Atau ada yang manual itu pakai free lock. Ya, nah di sini menunjukkan banget kalau ini mobil menggunakan sistem penggerak 4 roda atau 4x4. Nah, mobil ini saya dapat mungkin kondisinya masih cukup prima. Ya, karena pada saat itu ambil di tol saya masih bisa lari antara 80 sampai 100. Cuma karena bannya waktu itu masih pakai ban dari dapatnya, jadi bannya udah tua, saya nggak terlalu berani untuk bawanya. Nah, sekarang kita akan melihat bagian dalamnya, gimana sih kondisinya. Di bagian depan, handle pintu, terus power window semua masih ada, asbak-asbaknya juga masih ada. Nah, juga untuk joknya masih menggunakan kulit aslinya. Seperti inilah keadaannya. Untuk baris pertama cukup terawat sih, intinya cukup terawat. Dan itu adalah bagian dashboardnya, ya masih cukup mulus banget gitu. Nah, di bagian dashboard ada temperatur, ada kronometer, ada buat mengukur ketinggian, dan di bawahnya itu ada ampere oli, ampere fuel, dan ampere temperatur gitu. Nah, di bagian sampingnya itu adalah lubang kisi-kisi AC. Si lacinya ini dia minim banget, minim storage ya, sedikit. Wah, ada masker lagi ya, kecil banget lacinya. Nah, di bagian bawah sini ada tombol untuk penggerak wiper belakang. Terus ini arah anginnya, foot, face, AC. Terus ini untuk kontrol termis AC atau panas dinginnya. Nah, ini untuk fan 1, 2, 3, 4. Kelihatan nggak ya? Nah, di sebelah sini adalah lighter. Nah, di sebelah sana ada untuk cuk atau tegangan. Ini gas RPM. Nah, setirnya juga masih menggunakan bahan aslinya. Ya, ini bagian dari sebelah sisi supir. Nah, ketara banget kan untuk mobil berpenggerak 4x4 atau 4 roda. Nah, di situ ada tombol speednya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, itu dia nih tuas persneling itu 5 speed, menggunakan 5 speed. Dan di bawahnya adalah yang kecil adalah tongkat 4x4 nya ya. Jadi mobilnya ada 2 tongkat. Mobilnya cukup elegan pada zamannya. Cukup lumayan lah, kondisi masih cukup apik. Tapi waktu didapat sih penuh debu. Nah, juga untuk stiker-stiker masih lumayan, masih ada stiker nah, masih ada stiker anti karatnya, jibber ya kan. Terus how to operate the automatic locking hook, locking. Nah, masih ada bagaimana dia ngunci, bagaimana dia ini. Nah, hanya di belah sini stikernya sudah haus, mungkin bekas kegesek-gesek tangan ya. Sama juga door trimnya masih ori. Nah, model bawahnya juga masih ada gini nih, kayak karpet keset nih bawahnya, bludru. Cukup ori deh. Dan juga di belakang pintu, di dalam pintu nih masih ada segitiganya tuh. Jadi kalau kita buka pintu, segitiga ini apabila kena lampu dia masih nyala. Itu masih bawaan mobilnya. Nah, sekarang kita ke bagian tengah. Ini dia bagian tengahnya. Nah,
Nah, bahannya juga sama, joknya masih menggunakan jok bludru. Sepengetahuan saya kayaknya jarang banget, masih cukup jarang atau jarang banget nemuin mobil diesel tapi kondisinya masih cukup ori seperti ini ya. Itu bahannya juga masih bludru. Nah, asiknya si Chevrolet Trooper kenapa cocok buat touring, karena jok bagian senderan ini apabila kita rebahin itu dia akan rata full, jadi bisa menjadi kasur gitu ya. Cukup ini sih, cukup mewah. Dia juga sudah menggunakan seat belt depannya otomatis. Nah, kita ke bagian belakang. Ini dia pintunya, bisa dibuka. Ke bagian belakang, ini dia. Nah, dia menggunakan kursi 3 baris. Jadi bagian supir, bagian tengah, dan bagian penumpang belakang yang hadap-hadapan. Gitu. Nah, di sini ada untuk tabung air belakang ya. Tapi belum dicoba nih berfungsi atau enggak. Gitu. Dan juga ngebersihinnya mungkin masih belum terlalu sempurna. Nah, di belakang sana ada seperti tempat naruh barang juga. Ini dia. Nah, jok belakang hadap-hadapan, jadi mungkin bisa untuk 6 orang ya kalau mau nyaman. Nah, kalau dulu sih ini bisa dimuatin 2 orang nih, satu baris gini. Jadi 4, 2, 2. Jadi mobil ini bisa berpenumpang 8 orang. Ya, nah si door trim pun masih menggunakan bahan aslinya. Ya, pokoknya cukup apik deh mobilnya. Nggak nyangka mobil ukuran di tahun 90 atau mobil yang sudah berusia 30 tahun. Nah, penasaran kan mau ngeliat mesinnya seperti apa? Nah, dia itu menggunakan mesin yang sama dengan Isuzu Panther. Sekarang kita buka. Oke, sudah terbuka. Sekarang kita lihat untuk bagian mesin. Nah, kalau kita angkat bagian mesin ini, pasti kita semua akan bilang, wih, sama banget dengan saudaranya yaitu Isuzu Panther. Jadi memang menggunakan tipe mesin yang sama, yaitu C223 atau bersilinder 4 dan ber-cc 2300. Sudah menggunakan AC, power steering, dan ini adalah filter udaranya. Juga stiker-stikernya masih ada. Ya, nah di sini adalah tempat boxy kringnya, masih cukup utuh, jarang banget boxy kringnya masih utuh begini. Ini masih ada sampai termasuk tempat penutup boxy kring masih ada, tempat minyak power steering, filter AC, tabung reservoir, tabung air cadangan radiator, aki. Di sini ada relay yaitu untuk nambah supaya lampu aslinya itu lebih terang. Air wiper, minyak rem, filter solar, full rem. Nah, mungkin teman semua penasaran dengan suara mesinnya. Gimana kalau kita coba untuk nyalain mesin si Trooper diesel ini? Kita coba untuk ngedengerin suara mesin. Oke, kontaknya juga masih aslinya, masih ada part numbernya. Ya, kelihatan kan? Nah, kita masukin kuncinya. Oke, sudah. Dan kita mulai on. Nah, nanti di situ setelah kita on, lampu indikator nyala dan lampu glow-nya mati. Atau kita ulang. Nah, nyala, lampu glow mati, kita start. Oke. Nah, inilah dia suara mesin Troopernya.
Demikian tentang Chevrolet Trooper Diesel 1990 4x4. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti dari awal. Mau tahu kelanjutannya? Mobil ini kita akan jual juga. Berapa harganya? Yang pasti silahkan aja komen atau DM Instagramnya Kokodion. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Tetap dukung channel saya dengan cara Like, komen, share dan subscribe. di channelnya Kokodion.